Allah, firman Allah. Ya. Akibatnya apa? Karena nggak mau nurut sama khalifah, ya dipenjara, dicambuk, ya disiksa. Bagaimana sikap Imam Ahmad? Mendorong umat untuk berontak, mendorong umat untuk melawan? Ya tidak. Kenapa? Karena Imam Ahmad faham kalau khalifahnya zalim secara personal, tetapi secara institusional dia masih memenuhi kriteria minimal ulil amri minkum. Apa itu? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. An-Nisa 59. Silakan dicatat, saya ulangi lagi, An-Nisa 59. Karena hari ini banyak sekali orang ngomong soal ulil amri, tetapi nggak kembali pada rujukan semestinya. Rujukan semestinya An-Nisa 59. Ulil amri minkum itu syaratnya dua. Pertama harus minkum, dari kalangan kalian. Kaliannya siapa? Hai orang-orang beriman, awal ayat. Syarat pertama baru. Ada syarat kedua. Syarat keduanya apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Bila kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah urusannya kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Kembalikanlah pada Al-Quran dan Sunnah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya sampai menggarisbawahi, jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, artinya apa? Sekumpulan masyarakat sekalipun mengaku beriman, rela punya pemimpin yang tidak mengembalikan urusan pada Quran dan Sunnah, hakikatnya masyarakat itu tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Bayangkan, apa nggak serius itu? Ya, serius sekali kan? Nah, maka saudaraku rahimakumullah, benarlah kita sedang hidup di era yang sulit, Pak. Era yang sulit. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang memimpin dunia hari ini adalah justru kaum Yahudi Nasrani, kaum kafir Eropa dan Amerika, yang mana mereka ini mempunyai ideologi materialisme dan sekularisme, hubbud dunya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat ke-7, bahwasanya mereka hanya faham perkara yang zahir material saja dari kehidupan dunia, sementara terhadap akhirat mereka lalai. Dan ini menggambarkan situasi kita dalam konteks hadis periodisasi, bahwa kita sedang berada di periode keempat, kepemimpinan mulkan jabariyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak. Dari segi nama saja, periode ini periode paling tidak enak didengarnya. Ya, penguasanya memaksakan kehendak gitu. Waktu dulu saya pertama kali ketemu hadis ini, Pak, saya agak bingung mengunyah-ngunyahnya. Kenapa ya kok disebut penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak? Tapi hari ini makin jelas, Pak. Ternyata yang punya kekuasaan itu doyan betul memaksakan kehendak, ya gitu. Dan kita makin hari makin merasakan betapa kita seperti dipaksakan ini, dipaksakan itu, ya. Dan makin hari makin jelas, nggak ada cerita level tertentu saja yang memaksakan kehendak, di semua level, Pak, di semua level, ya. Dulu kita mengira levelnya cuma level tertentu, tidak. Sekarang semua level menunjukkan sikap jabriyahnya, sikap memaksakan kehendaknya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak ini dimulai kapan? Dimulai sejak tahun 1342 Hijriah. Babak di mana Allah cabut hak kita memimpin umat manusia, padahal tadinya kita memimpin selama 1342 tahun. Kita dipaksakan oleh Allah, dari takdir Allah, untuk mengalami perubahan posisi yang tadinya di atas garis merah masih berjaya, sekarang kita di bawah garis merah, terpuruk kita. Jadi sejak 101 tahun yang lalu, ini belum dirubah ya, kita kan sekarang bukan 1442 Hijriah lagi ya, kita sudah 1443 Hijriah, sudah bulan Muharram, berarti sudah 101 tahun menurut kalender Hijriah umat Islam posisinya kalah. Dan karenanya dunia dipimpin kaum kafir tentunya tidak lagi melanjutkan ya sistem iman tauhid dalam kehidupan, tetapi mereka membuat sistem kafir syirik ya. Jadi sistem dunia sekarang ini sudah bukan sistem iman tauhid, Pak.
Dulu waktu umat Islam berjaya selama 1342 tahun, umat Islam itu memperkenalkan sistem hidup yang fondasinya iman tauhid. Tapi begitu mereka yang mengambil alih kepemimpinan dunia ini atas takdir Allah, dan tentunya Allah punya hikmah di balik takdir itu, kemudian mereka tidak melanjutkan sistem iman tauhid. Kenapa? Ya karena kata orang Betawi, beriman kagak, bertauhid kagak. Mana mungkin mereka mau meneruskan sistem iman tauhid? Ya pastinya mereka teruskan atau mereka kelola sistem dunia ini berdasarkan kekufuran mereka dan kesyirikan mereka. Nah ini yang harus kita sadari Pak, supaya kita tidak menjadi umat yang menyangka we're living in fine times, ya kan, kita sedang hidup di era yang baik-baik saja, yang karenanya apa kata otoritas ikuti saja. Oh come on, otoritasnya dipengaruhi oleh yang mimpin dunia kok, sedangkan yang mimpin dunia fondasinya kekufuran dan kesyirikan. Nah, tapi alhamdulillah secara garis besar kita harus ingat bahwa 5 fase perjalanan umat Islam justru lebih banyak umat Islam itu di atas garis merah. Kita sudah mengalami 2,5 fase di atas garis merah, dan kita mengalami 1,5 fase kekalahan di bawah garis merah. Ya, 1 fase sekarang ini babak keempat, dan 1/2 fase waktu Nabi memimpin para sahabat di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Ya, jadi cuma 1,5 fase Pak kita kalah, dan 3,5 fase kita akan berjaya, plus fase kelima nanti insya Allah kita berjaya kembali. Dan dari mana kita tahu ups and downs perjalanan umat ini? Dari Allah. Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran bahwa ada sunnatullah namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mendapat pelajaran. Ya. Jadi takdir Allah, kita, saya, Anda, semua kita yang hidup sekarang ini sedang berada di bawah garis merah, ya. Dan di bawah garis merah ini berarti menuntut kesabaran dan keistiqomahan sebagaimana dahulu Nabi dan para sahabat. Dulu Nabi dan para sahabat di Mekah itu menghadapi kezaliman kaum musyrikin yang memimpin, ya. Tetapi tidak ada pemikiran mereka untuk berontak. Tidak ada pemikiran mereka untuk melawan dalam pengertian ngambil alih kekuasaan, karena bukan itu jalannya. Jalannya jalan dakwah, jalan jihad fisabilillah, ya. Dan itu pun jihadnya baru ditempuh ketika jadwalnya sudah tepat. Kalau belum tepat ya nggak dikerjakan jihad. Itu dalam pengertian angkat senjata, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, 3 sunnatut tadawul akan dialami umat Islam selama 5 periode perjalanan sejarahnya. 2 sudah kita alami, 1 belum kita alami. Yang 2 itu adalah pertama tahun 0 Hijriah, ketika Allah perintahkan Nabi dan para sahabat hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nah, di situ terjadi sunnah pergiliran pertama. Dari posisi umat Islam terzolimi di Mekah menjadi posisinya kuat di Madinah, ya. Itu sunnah tadawul pertama. Dan setelah mereka kuat posisinya di Madinah, ternyata kekuatan itu, kejayaan umat Islam itu berlangsung ribuan tahun Pak, sampai tahun 1342, di mana Allah takdirkan sunnah tadawul kedua. Dari posisi berjaya ribuan tahun tiba-tiba terpuruk kayak yang kita alami sekarang ini, ya. Ini semua takdir Allah Pak, ini skenario Allah, ya. Nggak usah kita ngeluh, nggak usah kita ngomel-ngomel, ya kan. Ini semua kemauan Allah, kehendak Allah. Untuk apa? Untuk menguji kita, untuk menguji kita, ya. Dan saya ingatkan berkali-kali, syarat masuk surga, syarat dirahmati Allah bukan hidup di dunia dalam kemenangan. Tidak, itu bukan syarat, ya. Bahwa kita ditakdirkan Allah akhirnya mengalami babak kelima nanti, kalau umur kita dipanjangkan, alhamdulillah. Kalaupun tidak juga alhamdulillah, ya. Karena buat kita bukan itu syarat dirahmati Allah, syarat masuk surga, ya. Seperti kata sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, beri aku nasihat yang setelah itu aku nggak nanya lagi. Kata Nabi, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya, jadi intinya di situ. Intinya mau kita menang kek,
sebagai umat, mau kita kalah kek sebagai umat, yang penting kita